Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Kita hari ini kawan posisi di Manado ya, dan kita keliling tadi dari Tara-Tara muter terus hingga sampai sini. Ya, kita survei lahan kawan, dan Nurukan. ya, kita berempat Ya, di sini hujan ya, curah hujan sangat tinggi di sini. itu yang Pak Ustadznya itu lagi ya, itu dari sana ya, dan kita lagi jalan-jalan ini mana Bang? Kemohon Rurukan Ya, Kabupaten Nurukan. Ya. Ya, jam 8 30 menit ya, kami keluar dari Hotel Port Point. Kita langsung menuju ke lokasi kawan. Di lokasinya itu agak pegunungan sih, jadi muter dari bawah sampai paling atas ya. Kemudian kita lihat lokasi yang satunya itu lumayan cocok ya, dan luar biasanya di sini tanahnya mantap sekali, jadi sangat cocok untuk ditanam porang ya. Persis daerah Lampung ya, daerah Madiun itu yang umumnya penggunaan, dan dekat dengan gunung berapi, artinya tanah sini vulkanik ya, sehingga mempengaruhi kesuburan tanah itu semakin meningkat. Untuk MDPL nya sekitar 800 ya. Kami survei lahan dan lahan ini sangat cocok untuk ditanami porang ya. Jadi kontur tanah miring dengan kontur tanah datar itu mempengaruhi jumlah bibit yang akan kita tanam ya. Kalau konturnya itu datar memang lebih banyak ya, tetapi kalau konturnya itu miring itu jumlah bibitnya sedikit ya. Tetapi alangkah sebaiknya kalau kita menanam porang ini kita bedakan ya, antara tanah itu nanti bisa dipakai traktor ya, untuk mempermudah pengolahan tanah ya, atau lahan yang hanya bisa dikerjakan secara manual ya. Kalau dikerjakan secara manual itu kosnya lebih tinggi ya, daripada yang pakai traktor, kan lebih memudahkan, kemudian ringkes, efisien ya. Itu membantu nanti membuat gulutan sendiri, kemudian mempercepat cara kerja ya. Dan tentu saja setiap hektar itu membutuhkan sekitar 5-10 orang itu ketika perawatan, mulai penanaman, kemudian gulut ya, mupuk dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kawan, kalau suatu daerah itu kita ada penanaman sekitar minim misalkan 5 hektar atau 10 hektar, itu bisa dibayangkan kita membantu penyerapan tenaga kerja di situ sangat luar biasa. Itu 1 hektarnya misalkan butuh 10 orang, kalau 20 hektar udah berapa yang terserap itu tadi ya. Apalagi sampai 500 sampai 1000 hektar, berarti kita ada kontribusi ke masyarakat, kita memberikan peluang atau memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Insya Allah usaha kita akan barokah ya. Selain bermanfaat bagi orang lain, untuk kita sendiri, bisnis kita sendiri insya Allah akan lancar ya, karena kita memikirkan mereka ya, tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri ya. Tetap kita menggunakan tenaga manual, yaitu tadi untuk penanaman, kemudian penggulutan ya, kemudian penggulutan kedua maksudnya ya, kemudian pupuk, kemudian bersihkan gulma ya. Dan itu akan terus ya, kita buat 1 hektarnya sekitar
10 orang lah ya, 7 sampai 10 aja sudah bisa untuk mengcover sampai hasil panen ya. Kemudian kita lihat di lokasi kedua kawan ya, setelah berapa jam muter lagi ya. Ini lokasi yang kedua dan sangat cocok. Memang kita referensikan untuk yang tanpa naungan ya. Itu lebih maksimal, penyerapan sinar mataharinya lebih maksimal ya. Dan MDPL-nya sendiri sudah mendukung ya. Untuk malam hari ini kawan, saya masih di posisi di hotel Fall Point di kota Manado ya, Sulawesi Utara ya. Ada beberapa pertanyaan ya, kenapa harga porang itu kalau bulan awal itu relatif masih murah ya. Karena satu adalah kadar airnya masih tinggi ya. Ada 8 kilo basah jadinya cuma 1 kilo kering ya. Nah, ada beda tempat lagi ya 9 kilo jadinya cuma 1 kilo kering ya. Kalau di bulan-bulan kemarau itu 5 kilo atau 4 kilo bisa jadi 1 kilo kering. Itulah yang membedakan kenapa harga di bulan masih hujan atau masih awal musim itu harganya masih murah ya. Kemudian untuk kawan-kawan ya, kita ada beberapa pertanyaan sih yang ada beberapa pertanyaan yang pertanyaannya seperti ini. Kalau di daerah kami belum ada pengepul, sedangkan kami menurut saya mulai nanam bapak, tapi sedikit kan gitu. Misalkan Anda di daerah mana ya, satu daerah itu belum ada pengepulnya dan Anda sendiri di situ mengawali atau pertama kali yang nanam ya, jangan khawatir, Anda kembangkan tanaman porang tersebut ya. Walaupun hanya mengembangkan sendiri ya, sementara orang lain belum mengikuti Anda, nanti jangan bingung jualnya. Ketika Anda panen, Anda bisa memilih opsi untuk pengirisan secara manual ya, atau dibuat chip sendiri. Jadi misalkan Anda menanamnya itu di suatu tempat itu yang jauh dari daerah kami, misalkan hanya setengah hektar atau mungkin 3.000 meter atau 2.000 meter, jangan khawatir, itu pun bisa untuk Anda mengirim ke tempat kami. Kalau di daerah tersebut belum ada pembelinya ya, itu buatlah chip ya, porang tadi diiris ya, ketebalan 1 cm dan syaratnya itu kering patah tak berjamur ya, 14% ya, kering patah. Kalau dipatahkan bunyi cerak itu sudah kering. Dengan menggunakan alat sederhana bisa ya, itu video saya sudah ada itu, dengan menggunakan ayaan pasir, kemudian tiang seadanya, mungkin tiang bambu atau bisa itu Anda membuat pabrik sendiri, mengawali di situ. Kalau di suatu tempat itu sudah ada yang mengawali ya, kalau di suatu tempat itu sudah ada yang menampung ya, itu mereka akan mengikuti dengan sendirinya.